Puasa merupakan sebuah madrasah, sebuah proses pembelajaran yang sangat baik untuk mengenal akhlak-akhlak, untuk belajar akhlak-akhlak yang mulia, yang terpuji, di mana seseorang mukmin dapat belajar berbagai hal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan tentang fadailus siyam, tentang keutamaan berpuasa. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang pertama adalah as-siyamu min a'zami ta'at allati yutaqarrabu biha ila Allah Subhanahu wa yuthabul mu'min alaihi thawaban la hududa lahu. Yang maknanya puasa adalah termasuk daripada ketaatan yang sangat-sangat agung, yang dengannya seseorang hamba itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada orang yang berpuasa dengan pahala yang tiada batasnya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla kullu amali ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Wasiyamu junnatun wa idza kana yaumu sawmi ahadikum fala yarfath wala yaskhab wala yajhal fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'im marrataini. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Makna dari hadis ini adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap amalan perbuatan anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Ia untukku, yakni untuk Allah Subhanahu wa taala, dan aku yang akan membalasnya. Puasa adalah perisai. Apabila seseorang di antara kalian berpuasa, maka hendaklah tidak berucap dengan perkataan-perkataan yang kotor, tidak berteriak-teriak, tidak berlaku bodoh. Di antaranya adalah misalnya membolimi diri sendiri ataupun orang lain. Apabila seseorang mencelanya, yakni mencela orang yang berpuasa atau mengajaknya berkelahi misalnya, maka hendaknya orang yang berpuasa itu mengatakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. 2 kali, yakni diulang, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang kedua adalah wa bihi tughfarudz dzunub al-madiyah. Dengan puasa itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dalilnya adalah an Abi Hurairah radhiyallahu taala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi
Rawahul Bukhari wa Muslim. Makna dari hadis tersebut adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena imannya kepada Allah dan imannya akan kewajiban puasa Ramadan di atasnya, dan karena didasarkan mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang ketiga adalah wa bisiyami yuba'idu baina wajhihi wa bainan nari 70 kharifa, yaitu faedah puasa ataupun keutamaan puasa selanjutnya adalah dengan puasa Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dirinya dan neraka, menjauhkan dirinya dengan neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Dalilnya adalah an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasumu abdun yawman fi sabilillahi illa ba'ada Allahu bidzalika al-yawm wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Adapun makna daripada hadis ini adalah dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang hamba berpuasa sehari karena Allah di jalan Allah, kecuali Allah jauhkan dengan puasanya itu yang sehari antara dirinya dengan neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang keempat adalah wabi as-siyam yastahiqqul 'abdu dukhul al-jinan min babin khassin u'idda lis-sha'imin. Dengan puasa seseorang hamba berhak masuk surga dengan pintu khusus, yaitu pintu Ar-Rayyan yang dikhususkan bagi orang-orang yang berpuasa. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalilnya adalah an Sahl bin Sa'di anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan yadkhulu minhu as-sha'imuna yawmal qiyamati la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum yuqalu ayna as-sha'imun fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum فإذا دخلوا أغلقوا فلم يدخل منه أحد. رواه البخاري ومسلم. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna daripada hadis ini adalah dari Sahl bin Sa'ad Al-Khudri radhiyallahu taala an. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pintu yang dinamakan dengan Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut, yakni pintu Ar-Rayyan pada hari kiamat, pada hari akhirat kelak, yang mana pintu itu
tidak akan dimasuki kecuali oleh orang-orang yang berpuasa. Pintu Ar-Rayyan tersebut tidak akan dimasuki kecuali oleh orang-orang yang berpuasa, dan tidak akan masuk selain mereka, yakni selain orang-orang yang berpuasa. Dikatakan, di manakah orang-orang yang berpuasa? Maka mereka orang-orang yang berpuasa bangkit, dan tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut kecuali mereka, yakni orang-orang yang berpuasa. Dan apabila mereka orang-orang yang berpuasa telah masuk, maka pintu tersebut ditutup hingga tidak ada seorang pun yang masuk kecuali orang-orang yang berpuasa saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fadilah selanjutnya daripada puasa adalah as-siyam madrasatun khuluqiyyatun kubra yatadarrabu fiha al-mu'min. Yatadarrabu fiha al-mu'minu ala khisalin katsirah. فهو جهاد للنفس ومقاومة للأهواء ونزغات الشيطان التي قد تلوح له، ويتعود به الإنسان خلق الصبر على ما قد يحرم منه وعلى الأهوال والشدائد التي قد يتعرض لها، ويعلم النظام والانضباط، وينمي في الإنسان عاطفة الرحمة والأخوة والشعور بالتضامن والتعاون التي تربط بها المسلمين. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun maknanya adalah puasa merupakan sebuah madrasah, sebuah proses pembelajaran yang sangat baik untuk mengenal akhlak-akhlak, untuk belajar akhlak-akhlak yang mulia, yang terpuji, di mana seseorang mukmin dapat belajar berbagai hal, banyak hal. Karena puasa merupakan jihad untuk diri sendiri dalam rangka melawan hawa nafsu dari godaan syaitan yang kerap memperdayakan manusia. Puasa membiasakan seseorang berperilaku sabar untuk tidak melakukan sesuatu yang dilarang. Sabar terhadap cobaan dan penderitaan yang mungkin terkadang menimpanya. Puasa juga mengajarkan seseorang pola hidup disiplin dan konsekuen. Puasa menimbulkan rasa kasih sayang, rasa persaudaraan terhadap sesama, sikap tolong-menolong, dan saling bahu-membahu dalam menyatukan umat Islam ataupun kaum muslimin. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian di antara beberapa fadail as-siyam, yaitu di antara beberapa keutamaan-keutamaan puasa. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sama-sama kita bersungguh-sungguh di dalam menjalankan ibadah puasa dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan, tanpa ada riya, sum'ah, atau penyakit-penyakit yang lain yang bisa menghilangkan fawaid daripada puasa itu sendiri, yang bisa menghilangkan faedah daripada puasa itu untuk kita. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sama-sama kita juga
memohon taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa menjalankan puasa ini dengan sebaik-baiknya, dengan penuh keimanan dan penuh keikhlasan, dengan mengharapkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang mungkin bisa kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.